sobat, kembali lagi bersama kita di Magenta Health. Tren kecantikan adalah hal yang tidak pernah konstan. Contohnya, beberapa tahun lalu di Indonesia pernah muncul tren sulam bibir dan sulam alis. Lalu ada pula tren lipstick yang tergantikan dengan lip cream matte. Selain menunjukkan pergantian minat, tren kecantikan juga mencerminkan bagaimana standar kecantikan terus berevolusi. Walaupun pada umumnya, seorang wanita akan dianggap cantik kalau sudah memenuhi standar kecantikan seperti langsing, tinggi, berkulit putih, rambutnya panjang, dan lain sebagainya. Namun di beberapa belahan dunia justru menerapkan standar berbeda untuk menentukan kecantikan seseorang. Apa sajakah itu? Simak video ini sampai akhir ya dan temukan jawabannya. Inilah standar kecantikan yang gak masuk akal di dunia versi dari Magenta Health. Alis yang menyambung. Standar kecantikan yang terdengar aneh namun dijadikan patokan adalah alis yang menyambung. Salah satunya dipercayai oleh orang Yunani. Pandangan yang berbeda mengenai alis memang dimiliki oleh masyarakat Yunani. Kalau kamu mungkin menyukai alis yang tebal ya, mereka suka alis yang menyambung loh. Dilansir dari The New York Times, alis yang menyambung menunjukkan kecerdasan dan kecantikan seorang wanita. Jika tidak memiliki alis seperti itu, mereka bahkan menyambungkannya sendiri loh sobat. Ada banyak hal yang digunakan, mulai dari bubuk hitam, getah pohon, hingga rambut kambing. Tapi ternyata, tren standar kecantikan dengan menyambungkan alis ini tidak hanya berlaku bagi wanita Yunani. Gadis-gadis di Tajikistan juga dituntut loh untuk memiliki alis sambung agar dianggap cantik. Alih-alih mencukurnya, mereka justru merawat alis agar tumbuh lebat hingga saling menyambung. Itu menjadi bagian dari definisi kecantikan bagi sebagian masyarakat di sana. Telah menjadi tradisi lama bagi wanita di Kuliab, Tajikistan Selatan, menganggap bahwa alis mata sebagai bagian dari karunia dan keindahan alam yang harus dirawat. Mereka bahkan menghendaki alis yang menyambung. Istilah populernya adalah unibrow atau monobrow. Dunia medis mengenalnya dengan istilah sinopiris. Unibrow umumnya diwarisi bangsa-bangsa Asia Tengah. Jika dirunut, konon sejarahnya akan sampai pada bangsa Persia. Warisannya bisa ditemukan pada sebagian orang di Tajikistan, Iran, hingga wilayah Rusia. Di beberapa kawasan tadi berkembang kepercayaan adat nih, bahwa unibrow merupakan suatu daya pikat, melambangkan kesucian untuk wanita sekaligus kejantanan bagi pria. Kuatnya pesona unibrow di beberapa bagian Asia Tengah membuat banyak wanita sengaja menumbuhkan alis palsu yang menyerupai unibrow ini. Obat kecantikan yang digunakan untuk menumbuhkan alis agar tebal dan memanjang adalah ramuan hijau, daun usma, yang banyak dijual di pasar Tajik. Ramuan itu sobat dipercaya aman, ampuh, dan cepat dalam melebatkan alis. Hingga kini definisi kecantikan unibrow masih terawat di Tajikistan. Nah, sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Mencabuti bulu. Hampir semua orang menginginkan bulu mata yang panjang, tebal, dan lentik bukan? Itulah kenapa ada maskara dan bulu mata palsu ya sobat. Namun hal yang berbeda terjadi di zaman Renaissance atau abad pertengahan. Dilansir dari Marie Curie, pada saat itu dahi dianggap sebagai bagian paling seksi dari seorang wanita. Karenanya banyak wanita yang mencabuti bulu mata dan alis demi mendapatkan dahi yang bersih. Kalau di zaman sekarang sih terlihat aneh ya sobat kalau tidak punya bulu mata, apalagi bagi kaum wanita. Hal tersebut justru jadi keadaan yang memalukan. Tapi ya beda zaman, beda budaya ya, beda lokasi, pasti beda kebiasaannya. Lalu bagaimana nih di daerah kamu? Gigi hitam di Jepang.
Kebanyakan orang saat ini mungkin menginginkan gigi yang putih bersih. Jadi mereka melakukan berbagai perawatan untuk mendapatkannya. Bertentangan dengan tradisi Jepang di masa lalu, hal itu disebut dengan ohaguro. Tradisi ini mengatakan bahwa wanita melakukan praktik menghitamkan gigi orang Jepang sebagai simbol kecantikan. Tradisi kuno ini pun dilaporkan langsung dari Jepang, berasal dari periode Kofun atau 250 hingga 538 Masehi. Pada akhir periode Heian, yaitu 794 hingga 1185. Oharuguro juga dipraktikkan oleh bangsawan tanpa memandang jenis kelamin dan dipraktikkan setiap harinya. Di Jepang, oharuguro pun dipraktikkan terutama tetapi tidak secara eksklusif ya oleh wanita kaya yang sudah menikah selama periode Edo atau sekitar tahun 1603 hingga 1868. Lapisan cairan ohaguro terbuat dari asam asetat yang disebut dengan kanemizu. Itu dibuat dengan mencampurkan sekitar 1,5 liter air hangat dengan setengah cangkir sake. Kemudian dimasukkan campuran air dan bunga yang dihasilkan ke dalam panci besi yang telah dipanaskan hingga berubah warna menjadi merah muda dan didiamkan selama 5 hingga 6 hari lamanya. Beberapa hari kemudian sobat akan muncul campuran busa di atasnya. Sisihkan, kemudian taruh di tempat kecil di atas piring api. Setelah dipanaskan, dicampur dengan serbuk kanopi, pohon, dan serbuk besi. Kemudian campuran terakhir dioleskan secara merata ke seluruh gigi. Selain gigi hitam, wajah putih juga menjadi salah satu brand yang diidam-idamkan oleh kecantikan era Heian. Sayangnya nih, riasan tepung beras putih bisa membuat gigi kamu terlihat lebih kuning dari yang sebenarnya. Nah, untuk mengatasinya, para wanita Jepang pun memutuskan untuk mengecat gigi mereka dengan warna hitam. Standar kecantikan yang benar-benar gak masuk akal ya. Pinggang yang kecil di tahun 1900-an. Masyarakat barat di tahun 1900-an sangat menyukai wanita dengan tubuh seperti jam pasir, pinggang yang kecil, pinggul yang lebar, dan dada yang besar. Para wanita yang ingin memenuhi standar tersebut harus menggunakan korset yang sangat ketat loh. Dilansir dari All That's Interesting, mereka harus menghadapi berbagai risiko kesehatan karenanya, mulai dari pingsan berulang kali karena sulit bernapas, hati yang berpindah tempat, serta kerusakan pada jantung dan paru-parunya. Standar kecantikan masyarakat yang terlalu ekstrim membuat orang-orang pada zaman tersebut harus melalui kesengsaraan. Sebenarnya sobat, hal ini masih berlanjut hingga ke era modern, seperti sekarang ya. Untungnya tren yang berkembang tidak se-ekstrim dulu. Bayangkan sobat kalau se-ekstrim dulu, pastinya cantik itu menyakitkan, memang benar ya. Perlu diingat nih bahwa kamu sudah cantik loh walaupun tanpa mengikuti standar kecantikan masyarakat. Jadi jangan biarkan hal tersebut membebanimu ya. Pemanjangan leher dengan kalung besi Myanmar. Salah satu kriteria wanita cantik adalah memiliki leher yang panjang dan ramping. Tetapi yang dilakukan oleh suku Kayan di Myanmar ini tergolong cukup ekstrim dan sepertinya menyiksa diri demi memperoleh leher yang panjang. Sejak berusia 5 tahun nih, wanita suku ini diharuskan memakai kalung besi. Tujuannya untuk membuat leher mereka menjadi lebih panjang dan tentunya ramping. Parahnya lagi nih sobat, mereka memakai kalung besi ini selama bertahun-tahun hingga mereka merasa kalung besi tersebut telah menjadi bagian dari dirinya. Namun miris, leher mereka tidak memanjang. Kenyataannya leher wanita di sana malah menjadi memar dan juga merah. Bahkan tulang selangka juga menjadi cacat dan turun ke bawah karena tekanan dari beratnya kalungan besi tadi. Bukan cantik ya, malah jadi gak sehat deh kalau kayak gini sobat. Jangan sampai kita melakukannya ya. Bibir lebar suku Mursi, Ethiopia Selatan.
Ethiopia mempunyai tradisi kecantikan yang unik dan ekstrim lainnya loh. Tepatnya dari Ethiopia bagian selatan, di mana perempuan dari suku Mursi memasukkan lempengan yang terbuat dari tanah liat ke dalam bibir atas atau bibir bawah mereka. Atau kadang nih, kedua sisi bibirnya diberikan lempengan agar bisa semakin lebar. Aduh, gak kebayang deh rasanya ya. Maukah kalian tampil cantik ala mereka sobat? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Semoga informasi tadi bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kalian. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Mari bangun Magenta Health ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa tonton video yang lainnya.